Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Maulana Sodikin. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pendek DPPL. Oke. Jelaskan posisi deployment dan maintenance dalam software development lifecycle atau SDLC. Mengapa kedua fase ini sering dianggap lebih kompleks dibandingkan fase coding dan testing? Serahkan contoh nyata dari dunia nyata. Oke, di sini ada gambar, ada requirement, design, coding, testing, deployment, dan maintenance. Oke, pada tahap deployment, jadi deployment terletak setelah fase testing verification, merupakan tahap delivery produk ke lingkungan produksi atau production environment. Contoh nyatanya aplikasi e-commerce yang sudah selesai diuji kemudian dirilis ke server cloud AWS. Maintenance tahap setelah deployment fokus pada perbaikan bug, peningkatan performa fetch, keamanan, dan penyelesaian terhadap kebutuhan bisnis. Nah, untuk di fase maintenance biasanya yang paling panjang dalam SDLC. Mengapa lebih kompleks daripada coding atau testing? Karena berhubungan langsung dengan end user. Perubahan kecil bisa berdampak besar atau downtime, kerugian finansial, dan reputasi. Contoh industri nyatanya seperti aplikasi Gojek yang gagal bisa mengganggu jutaan transaksi secara real time. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 2, bandingkan minimal 3 strategi deployment, misalnya blue green, canary, dan rolling deployment. Dalam situasi apa masing-masing lebih cocok digunakan? Jelaskan kelebihan dan kekurangan. Baik. Di sini ada blue environment lama, green environment baru, dan canary release. Nah, jadi kalau green development terdapat dua lingkungan. Yang pertama blue dan green, satu aktif, satu standby, cocok untuk sistem besar dengan kebutuhan zero downtime. Nah, kelebihannya rollback cepat, minim risiko downtime. Kekurangannya biaya infrastrukturnya lebih tinggi, harus maintain dan dua environment. Untuk canary deployment rilis ke sebagian kecil user lebih dahulu. Jika stabil, rilis ke semua server. Cocok untuk aplikasi dengan banyak pengguna high rise change. Kelebihannya feedback cepat, resiko kegagalan lebih kecil. Kekurangannya butuh sistem monitoring yang kuat. Nah, untuk yang terakhir ada rolling development. Rolling development ini jadi update-nya itu dilakukan bertahap pada server atau instance satu persatu. Cocoknya untuk sistem berbasis microservice di cloud. Kelebihannya tidak perlu infrastruktur ganda, hemat biaya. Kekurangannya rollback lebih sulit jika error muncul di tengah-tengah. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Maintenance dalam perangkat lunak dibagi menjadi 4 kategori: korektif, adiktif, preventif, dan preventif. Pilih 2 kategori, jelaskan bagaimana implementasi dalam konteks berbasis cloud. Oke, yang dipilih di sini ada korektif dan adiktif. Nah, untuk korektif maintenance, jadi korektif maintenance itu perbaikan setelah bug atau error ditemukan. Contoh di cloud, patch untuk debug layanan pembayaran pada aplikasi SaaS. Nah, adaptive maintenance, penyesuaian software agar sesuai dengan perubahan lingkungan seperti hardware, OS, dan API. Contohnya update aplikasi agar compatible dengan versi terbaru Kubernetes atau perubahan API dari Google Maps. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Monitoring dan logging sering disebut sebagai mata dan telinga dalam pemeliharaan perangkat lunak. Jelaskan perbedaan utama keduanya, serta bagaimana integritas keduanya dapat membantu dalam bug fixing performance tuning. Yang pertama ada monitoring atau real time metrics, yang kedua ada logging historical records. Untuk monitoring, proses mengawasi sistem secara real time atau CPU, memori, response time, dan error rate. Contohnya Prometheus, Grafana, CloudWatch. Logging, catatan detail peristiwa dalam aplikasi atau error log, access log, transaction log.
Contoh toolsnya ada ILK Stack atau Elasticsearch, Logtest, dan Kibana. Untuk integrasinya, monitoring mendeteksi ada masalah, misalnya error rate naik. Logging membantu mencari akar masalah atau root cause. Contoh nyatanya, jika respon API lambat, monitoring alert, logging menunjukkan bottleneck di query database. Nah, seperti itu. Untuk soal nomor 5, sebagai seorang DevOps engineer, Anda diberi tugas untuk mengelola deployment aplikasi berbasis microservice di cloud. Jelaskan rencana deployment dan maintenance yang akan Anda susun, termasuk penggunaan CI atau CD, containerization, dan security patching, dan strategi rollback. Oke, untuk yang pertama, CI atau CD pipeline. Gunakan GitHub, Action, atau Jetskin, atau build dulu, lalu test, lalu deployment otomatis. Containerization, gunakan Docker Kubernetes untuk orkestrasi microservice. Security patching, update rutin definisi dan library. Gunakan scanning tools seperti Aqua, Trippy untuk cek vulnerability-nya. Untuk rollback, strateginya gunakan Blue Green atau Canary untuk rollback cepat jika update gagal. Dan monitoring dan logging, monitoring dengan Prometheus dan Grafana, logging dengan ILK Stack untuk debugging cepat. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.